Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwah Yuningsih. Saya guru fikih DMI Syarifuddin Wonorejo Kedung Jajang Lumajang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Kamis 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 2 dengan materi sholat berjamaah. Sebagai salah satu syarat untuk menguji uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2B. Kelas 2 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 2B semuanya hebat. Hebat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustazah akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Coba siapa di antara kalian yang tidak masuk? Soalnya ini kok dari 21 anak yang masuk hanya 12 anak. Coba siapa yang tidak masuk hari ini? Faiz. Kemana Faiz? Sakit. Terus Bilkis juga sakit. Habibah sakit. Berarti semuanya sakit ya. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kalian ini diberi kesehatan sama Allah sehingga setiap harinya kalian bisa belajar dengan baik. Untuk menambah cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Ustazah akan bertanya kepada kalian. Ingat enggak kalian pembelajaran yang kemarin? Coba siapa yang ingat pembelajaran kemarin? Oh, pintar, azan dan iqomah. Coba Ustazah tanya lagi, apa azan itu ya? Pemberitahuan bahwa waktu sholat akan segera tiba. Pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Sedangkan iqomah? Pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Oke, pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Lah, kalian ini ada nggak yang praktek di rumahnya adzan dan iqomah? Oh, Afif, siapa lagi yang pernah praktek adzan dan iqomah? Abror, siapa lagi? Yusuf, alhamdulillah ya. Di dalam pembelajaran iqomah ini, adzan dan iqomah ini, anak-anakku sudah bisa praktek adzan dan iqomah. Adapun tujuan pembelajaran sholat berjamaah ini adalah peserta didik mampu melakukan sholat berjamaah serta agar tertanam sikap tertib, disiplin, serta mempunyai kesalehan yang tinggi dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah dari tujuan pembelajaran dari sholat berjamaah. Selanjutnya Ustazah akan menerangkan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama. Dalam artian sholat berjamaah itu tidak sendirian ya, tetapi dilakukan dengan bersama-sama ya. Yang mana di dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Ya, di dalam sholat berjamaah harus ada imam, ada makmum. Berarti paling sedikit sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Ada sebagai imam, ada yang menjadi makmum. Lah, imam itu apa? Imam itu adalah pemimpin sholat yang memimpin sholat. Yang mana itu posisinya imam itu ada di paling depan. Lah, sedangkan makmum. Makmum adalah pengikut sholat. Orang yang mengikuti gerakan imam adalah makmum. Hukum dan pahala sholat berjamaah. Di sini hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Ya, sangat dianjurkan untuk dilakukan, namanya sunnah muakkad. Pahalanya berapa sholat berjamaah itu? 27 derajat. Beda dengan sholat sendirian. Pahalanya 1. Ya, jadi lebih baik kalian itu sholat berjamaah supaya mendapatkan pahala yang banyak, yaitu 27 derajat. Selanjutnya, sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Yang pertama, sholat fardu yang waktunya ada 5. Ada enggak kalian di antara sholat 5 waktu ini sholat berjamaah? Sholat apa saja, Afif? Subuh, maghrib, isya. Yang lainnya? Sama asar. Yang lainnya ada enggak yang ke masjid ataupun meskipun di dalam rumahnya berjamaah dengan ayah? Ada?
Ada juga, alhamdulillah ya. Kemudian sholat Jumat ya. Sholat tarawih dan witir. Nah, sholat tarawih dan witir ini biasanya dilakukan waktu kapan? Bulan Ramadan setelah sholat Isya baru kita sholat tarawih dan witir. Selanjutnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu juga disunnahkan. Kemudian sholat minta hujan. Loh kenapa kok minta hujan Ustazah? Karena pada waktu itu kita kekurangan air. Hewan banyak yang meninggal. Kemudian manusia banyak yang kelaparan. Tumbuhan banyak yang mati. Akhirnya minta turun hujan ke Allah. Ya, namanya sholat minta hujan. Selanjutnya sholat gerhana matahari dan sholat jenazah. Nah, sholat itu adalah sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Ya. Sekarang ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama syarat menjadi imam. Nah, yang pertama jika imamnya laki-laki bisa perempuan. Jadi imam itu bisa laki-laki juga bisa perempuan. Tidak tertuju ke laki-laki saja. Perempuan juga bisa untuk menjadi imam. Nah, jika imamnya perempuan, makmumnya itu boleh perempuan. Ya. Jika imamnya perempuan, makmumnya hanya boleh perempuan. Tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu tidak boleh. Harus jika imamnya perempuan, maka makmumnya harus perempuan. Ya. Nah, jika imamnya laki-laki, makmumnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu bedanya, ya. Kemudian diterima untuk menjadi imam oleh jamaah, mengetahui rukun dan syarat sholat, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Maksudnya fasih itu makhrajnya bisa, tajwidnya sudah bisa, kemudian bacaan-bacaannya sudah benar. Baru itu menjadi syarat untuk menjadi imam. Kalau masih bacaannya belum tepat, makhrajnya, tajwidnya masih belum tepat, itu tidak menjadi syarat menjadi imam. Kemudian ikhlas dan tidak minta bayaran. Ya, syaratnya itu ketika menjadi imam tidak meminta bayaran. Kalau masih meminta bayaran itu masih belum menjadi syarat menjadi imam. Bukan orang yang berbuat maksiat, kemudian berakhlak mulia dan sudah balik. Ya, meskipun balik tapi akhlaknya tidak bagus, itu juga tidak boleh menjadi imam. Bukan syarat menjadi imam. Di sana akhlaknya bagus, kemudian sudah balik. Ya, atau akhlaknya sudah bagus, tapi masih belum balik, boleh enggak menjadi imam? Juga bukan syarat menjadi imam. Syaratnya harus akhlaknya baik, sudah balik. Kemudian imam dan makmum melaksanakan sholat berjamaah. Makmum laki-laki tidak boleh ikut kepada makmum perempuan. Ya. Sekarang jika ya imam laki-laki, makmum bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, jika makmum perempuan, maka makmumnya hanya perempuan saja. Mengerti? Sekarang syarat menjadi makmum. Kalau tadi sudah syarat menjadi imam, sekarang syarat menjadi makmum. Yang pertama, niat menjadi makmum. Ya, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita menjadi makmum, kita harus niat menjadi makmum. Kemudian harus mengikuti gerakan imam.
tidak boleh mendahului imam. Ya, ketika sholat berjamaah kita itu harus mengikuti gerakan imam. Kalau imamnya belum takbir, jangan takbir terlebih dahulu. Atau mendahului imam. Ketika imamnya sudah ruku, kalian sudah sujud, itu tidak boleh. Ya, harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Imamnya dulu seumpamanya Sami Allahu liman hamidah. Lah, kalian jangan sujud. Ya, mengikuti dulu. Kemudian makmum berada di satu tempat dengan imamnya. Lah, ketika kita bersolat berjamaah, makmum harus di satu tempat. Bukan halnya Abror menjadi imam di Wonorejo. Afif Bror, tunggu aku ada di Lumajang, aku mau berjamaah dengan Abror. Tidak boleh, harus ada di satu tempat. Ya, tidak boleh jauh sana jadi imam, yang sini jadi makmum, tidak boleh. Harus ada di satu tempat. Imam dan makmum melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian makmum laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Jika makmumnya laki-laki, maka jika makmumnya laki-laki, maka tidak boleh menjadi imam perempuan. Maksudnya apa, Ustazah? Lah, jika makmumnya perempuan, jika makmumnya perempuan, maka si imam tidak boleh laki-laki. Ya. Sekarang cara mengingatkan imam yang lupa dan salah. Di sini jika salah dalam bacaan atau ayat, ketika kita sholat berjamaah, ayatnya keliru, maka harus meneruskan bacaan dengan benar. Nah, jika salah dalam gerakan atau bilangan rokaat, caranya membaca lafaz tasbih jika laki-laki. Bagaimana bacaan tasbih? Subhanallah. Nah, jika perempuan, maka menepuk punggung tangan 3 kali. Bukan tepuk tangan ya, tapi menepuk punggung tangan 3 kali. Hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, pentingnya taat dan patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu benar. Artinya kita itu disuruh patuh kepada pemimpin jika pemimpinnya itu benar. Kalau pemimpinnya itu tidak benar, kita tidak boleh patuh. Kemudian apabila pemimpin salah, maka makmum berhak mengingatkan. Kemudian di sini juga mendidik disiplin, menumbuhkan sikap sosial, tenggang rasa, saling menghargai antara satu dengan yang lain supaya apa? Hidup rukun. Selanjutnya meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ya, ini adalah materi sholat berjamaah. Selanjutnya, materi sudah selesai. Ustazah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, yang mana kalian kemarin sama Ustazah kelompoknya sudah dibagi. Ya, kalian pindah ke kelompoknya masing-masing. Ya. Selanjutnya Ustazah akan memberikan LKPD ini. Ya, ditulis nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian, kemudian hasilnya presentasikan di depan kelas.
Selanjutnya, apa kalian sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kalian diskusikan sama temannya, kemudian presentasikan di sini. Ayo sekarang yang selesai bisa presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan urutan saf dalam sholat berjamaah. Laki-laki dewasa, anak laki-laki, perempuan dewasa, dan anak perempuan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizky Mubarak. Urutan saf dalam sholat berjamaah. Laki-laki dewasa, anak laki-laki, perempuan dewasa, anak perempuan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan urutan saf sholat berjamaah. Laki-laki dewasa, anak laki-laki, perempuan dewasa, anak perempuan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afifuddin Faruk. Saya akan mempresentasikan saf-saf dalam sholat berjamaah. Laki-laki dewasa, anak laki-laki, wanita dewasa, anak perempuan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya. Alhamdulillah ya. Untuk presentasi kalian alhamdulillah sudah baik semua. Perlu Ustazah ulangi lagi bahwasannya saf dalam urutan dalam sholat berjamaah yang pertama adalah laki-laki dewasa, yang kemudian anak laki-laki, kemudian perempuan dewasa, yang terakhir adalah anak perempuan. Ya. Coba Ustazah tanya pada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Terus? Baik. Ya. Selanjutnya kalian buka halaman 30. Ustazah akan memberikan tugas mandiri kepada kalian, kerjakan di rumahnya. Kalian bisa tanya ke ayah, bisa tanya ibu, kakak, atau saudara yang ada di rumah. Mengerti? Tugas mandiri di rumah dalam artian PR. Ngerti? Halaman berapa? 30. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dan diakhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.